warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih yang dimuliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan di mana Allah pertemukan kita di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Salawat dengan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sembari mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada salah seorang dari kalian memberikan salam kepadaku, kata Rasulullah, illa raddallahu ruhi, kecuali Allah akan kembalikan ruhku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku dapat menjawab salam dari orang yang memberikan salam kepada aku. Jadi tak ada bedanya orang yang memberikan salam di Masjid Al-Falah ini dengan orang yang memberikan salam di Kerinci. Tak ada, didengar semuanya. Karena itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, kecuali Allah akan kembalikan ruhku. Maknanya salam yang kita sampaikan insya Allah diijabah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang saya muliakan, sebelum kita melaksanakan salat sunat tarawih, kita akan mendengarkan tausiah atau katakanlah ceramah Ramadan yang hari ini kami beri tema dengan judul mencintai ibadah. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, selalu saja kita teringat bahwa Ramadan orang berbondong-bondong ke masjid. Ramadan identik dengan ibadah-ibadah mahsyar. Ramadan identik dengan ibadah-ibadah ghairu mahsyar. Yang tak pernah melaksanakan salat sunat di Ramadan mudah mengerjakannya. Yang jarang mengerjakan duha, tapi ketika waktu duha dengan penuh kesadaran orang langsung takbiratul ihram. Bahkan yang jarang mengerjakan beberapa rakaat tarawih sanggup dia selesaikan. Bahkan ketika dia tidak mengerjakan tarawih di Ramadan, ada sesuatu yang kita rasakan hilang. Inilah Ramadan yang identik dengan bulan ibadah. Tapi ada pula yang perlu kita cermati. Hari ini kita sudah berada di Ramadan
yang masih belum mendapatkan apa-apa. Lah 12 hari, tapi ada lagi perasaan, lah 12 hari berpuasa, tapi kok tak dapat apa-apa. Ada mulai yang sudah 12 hari, wah mengajak dia. Pertanyaannya, kira-kira apa persoalan yang berbeda-beda ini? Padahal memulainya sama, waktu berpuasanya terbit fajar sampai tenggelam matahari sama semuanya. Tak ada puasa dari malam pukul 12 sampai tenggelam matahari. Tak ada. Sama-sama puasanya dimulai dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Semuanya sama, tuntunannya sama. Tapi kenapa ada perbedaan rasa? Kalau dalam agama disebut dengan zul. Rasanya beda. Ada yang trennya meningkat, ada yang masih belum, ibarat mobil. Ada yang jalan sudah jauh sekali, tapi ada bau memanas-manas di bawah. Ini 12 hari. Ini ada persoalan. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat ada perbedaan ini? Salah satunya adalah motivasi kita. Kita beda-beda motivasi ini. Ada motivasi orang ketika memulai Ramadan, itu motivasinya tinggi. Ada orang, insya Allah seminggu lagi Ramadan datang, ya untuk puasa. Tak terlalu merespon. Artinya apa? Beda motivasi, beda hasil yang akan didapat. Maka oleh sebab itu, ini tak perlu kita jadi persoalan. Tapi kita punya 2-3 pekan lagi Ramadan. Artinya apa? Kalau motivasi kita berbeda, maka pastilah berbeda hasil yang akan kita peroleh. Maka dengan Ramadan ini, karena kita masih punya waktu 2/3 Ramadan lagi, dan kita belum tahu kalau Ramadan yang akan datang kita akan bertemu, maka inilah semangat untuk memotivasi bahwa Ramadan itu adalah syahrul ibadah, bulan ibadah. Ustaz, kami tahu Ustaz, Ramadan itu sholat ibadah, bulan ibadah. Tapi kadang-kadang kami yang tahu sholat 5 waktu, azan dikumandangkan kami sholat, tapi yang lain-lain kami nak buat apa tak tahu. Bahkan sahur yang disebutkan itu selalu saja menjadi rutinitas. Kalau sahur makan kita konak. Padahal apakah sahur itu makan atau ada ibadah lain? Maka ini yang harus kita ketahui bersama. Bapak-bapak, ibu jemaah yang saya muliakan, kita mulai dari sahur dulu. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian. Jadi kalau disebutkan tasahharu, jangan diartikan makan sahur. Karena kalau makan sahur itu maknanya hanya makan. Tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahur, karena pada waktu sahur itu barakah, ada keberkahan. Artinya apa? Ketika Rasulullah mengatakan menyuruh kita untuk sahur, berarti di sini ada keutamaannya. Yang jadi masalah adalah ketika kita berbicara sahur, selalu saja kita mengkonotasikan sahur itu dengan makan sahur. Sehingga apa? Sehingga pada waktu sahur kecenderungan kita menyiapkan makan sebanyak-banyaknya, kemudian kita makan, selesai makan, selesai sahur. Dan kita mengartikan ketika sahur itu, itulah keberkahan itu. Padahal dalam ayat Al-Quran dikatakan, wabil ashari hum
pada waktu sahur itu, pada waktu sahar itu, hum yastaghfirun, mereka memperbanyak istighfar. Berarti persoalan sahur bukan persoalan makan saja, bukan tak makan dulu. Cuman bukan masalah makan saja, tetapi pada waktu sahur itu ada keberkahan. Selain makan apa? Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menjelaskan apa kata dia? Kami makan sahur, kami bersahur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara sahur dengan sholat subuh itu lebih kurang 50 ayat dibacakan Al-Quran. Tidak terlalu panjang dan tak pula terlalu pendek. Jadi kalau kita ukur boleh dicoba baca ayat 50 ayat, tak terlalu cepat, maksudnya tak terlalu lambat pula. Itu kisarannya paling tidak lebih kurang 40 sampai 50 menit menjelang waktu subuh. Itu biasa sahurnya berapa enggak? Ada yang jam 1, ada yang jam 2, ada yang jam 2. Makanya ketika kita bangun subuh, perut sakit, sholat subuh berjamaah hilang. Kenapa? Karena tuntunan sahur itu tak sesuai pada pakemnya. Padahal sahur itu adalah 40 sampai 50 menit menjelang waktu subuh. Sehingga kalau sahur ini kemudian kita ikuti dengan petunjuknya, maka disitulah dapat keberkahan sahur itu. Ustaz, kalau waktu sahur itu dibuat seperti itu, apa nikmat? Apa keberkahan sahur? Pertama, kenapa sahur itu didekatkan dengan waktu subuh? Karena nanti ketika kita mulai berpuasa, mulainya terbit fajar shadiq, sehingga ada waktu yang dekat dengan waktu menahan. Maka disinilah hikmahnya. Kenapa ada syariat makan sahur itu? Untuk menguatkan fisik kita. Islam ketika ada syariat untuk berpuasa, bukan berarti Islam ingin membuat orang menjadi sakit, tapi justru Islam ketika ada syariat puasa, di situ ada waktu untuk menahan makan dan minum, tapi menahan makan dan minumnya itu tidak menimbulkan mudarat bagi orang yang berpuasa. Maka dikatakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian niscaya kalian sehat. Maka orang yang makan sahur dia akan taqwimul jism, kekuatan fisiknya akan lebih baik dibanding orang yang makan sahurnya tidak pada waktunya. Cobalah kalau makan sahur menjelang tidur, itu bawaannya perut sakit, memang tak sesuai dengan yang ditunjuk. Tapi kalau makan sahurnya sesuai dengan waktunya, insya Allah disitulah datang keberkahannya. Maka ada sahabat mengatakan, Ustaz, kok ada makan sahur? Kenapa yang lain tidak makan sahur? Kok umat Islam saja? Karena begitu dikatakan oleh Rasulullah, faslu siyamina wa siyamul ahlul kitab aklat tasyawur. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu adalah makan sahurnya. Artinya ketika ada syariat untuk makan sahur, ternyata ini adalah khususiyat, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kami tak perlu lagi makan sahur, lakonya kami makan tengah malam, lakonya kami makan pulang dari tarawih. Lalu apa kata Rasulullah? Jur'atan minal ma'pun jadilah, seteguk dari air pun jadilah. Untuk apa? Untuk mendapatkan fadilah dan keberkahan dari sahur itu sendiri. Jadi kalau sahur tak perlu bayar Pak, tak dicukup boleh tu. Makan sahur ini kena puasa makan
semuanya banyak, itu akan menimbulkan penyakit. Tapi makan sahur sedikit saja, niat karena puasa, insya Allah akan jauh lebih segar dibandingkan kita melahap makanan terlalu banyak. Kenapa? Karena kata Allah melalui lisan Rasulullah, di sana ada keberkahan. Lalu sahur juga ternyata hikmahnya untuk membiasakan kita bangun malam. Ini kadang yang bangun itu kan payah nih. Asal bulan 29-30 hari dibuat oleh Allah makan sahurnya malam. Untuk apa gunanya? Untuk membiasakan kita bangun malam. Lalu kalau bangun malam apa gunanya? Supaya kita bisa qiyamul lail, bisa tahajud, bisa subuh berjamaah di Masjid Al-Falah. Itu gunanya. Artinya apa? Orang yang terbiasa dengan makan sahur tepat pada waktunya, maka dia akan terbiasa bangun malam. Insya Allah setelah Ramadan diharapkan bangun malam di Ramadan ini akan terus berkelanjutan. Kalau bangun Ramadan kita mungkin makan sahurnya, tapi pada saat kita bangun nanti setelah Ramadan akan melanjutkan sholat sunnah kita. Setelah Ramadan akan berkelanjutan. Bapak-bapak, ibu jemaah yang saya muliakan, setelah sahur ada istighfar. Makan sahur, siapa makan sahur? Kalau biasa makan sahur kan menjelang subuhnya. Istighfar dulu, sholat sunnah dulu. Setelah itu apa? Masuk waktu subuh. Masuk sholat subuh, lalu ada sholat sunnah qabliyah subuh. Ini yang agak berbeda. Ada yang mengatakan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat sunnah subuh qabliyah. Artinya apa? Hadis yang mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat waktu fajar itu lebih baik dari bumi dan seisinya. Maksudnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita menunaikan sholat subuh wajib. Bukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Dia mengatakan begitu. Raka'atul fajr 2 rakaat pada waktu subuh itu maksudnya waktu subuh sudah masuk, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Lalu kata Nabi, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya oleh ulama mengatakan kalau seandainya kita terlambat bangun subuhnya, orang sudah selesai sholat subuh di masjid, lalu punya waktu lagi sholat subuhnya, maka dianjurkan kita mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh itu, kemudian baru tunaikan sholat subuh. Saking dianjurkannya 2 rakaat sebelum subuh itu, kita kerjakan. Ustaz, itulah kami kerjakan Ustaz sebelum Ramadan. Sekarang disuruh lagi. Betul, tetap lanjutkan. Tapi nilai pahalanya berlipat-lipat dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Itulah keistimewaan Ramadan. Jadi kalau kita biasakan ibadah yang sebelum ini kita kerjakan, ada bedanya enggak? Ada. Apa bedanya? Di Ramadan ini berlipat-lipat, nilai pahalanya berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh 2 rakaat berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, seakan-akan dia salat malam seluruhnya. Kata jamaah subuh itu dia dianjurkan, tapi salat subuh berjamaah itu paling payah mengajarkannya. Padahal fadilah yang luar biasa. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka sama seperti dia mendirikan sholat malam seluruhnya. Begitu kata Rasulullah. Lalu setelah sholat subuh, satu lagi. Setelah sholat subuh, apa kata hadis Nabi? Man shalla ghadata. Siapa yang sholat subuh berjamaah, fi jama'atin, summa
setiap di masjid duduk dia yazkurullah, kemudian dia duduk tadi berzikir kepada Allah hatta tadru asyam, sampai terbit matahari. Kemudian apa lagi? Summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Lalu apa kata Rasulullah? Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Orang yang mengerjakan salat 2 rakaat, selesai salat subuh dia duduk zikir sampai terbit matahari, salat 2 rakaat, maka baginya ada pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Dalam hadis lain dikatakan tammatan, bermakna sempurnalah, sempurna. Jadi ternyata kalau kita lihat pada waktu-waktu kita, mulai dari waktu insya sampai tenggelam matahari, ada ibadah-ibadah yang bisa kita mudawamakan, yang bisa kita rutinkan. Ada salat sunat qabla subuh, salat wajib subuh, salat sunat isyraq, salat sunat duha, salat sunat awabin. Ini jarang didengar. Salat sunat awabin itu salat sunat yang dikerjakan 2 rakaat ketika matahari sudah panas terik. Kalau bahasa aja jam 10:30 ada panas tinggi, itu boleh dikerjakan salat sunat awabin. Kemudian selesai salat sunat awabin sampai nanti masuk waktu zuhur. Sebelum zuhur ada salat sunat 4 rakaat. Dalam hadis Nabi, man shalla isnata asyara raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat, baginya dibangunkan rumah di surga. Apa salat yang 12 rakaat itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya 12. 4, 2, 2, 2, 6, 2. Berarti zuhur 4 rakaat. Ba'da zuhur 2 rakaat 6. Ba'da maghrib 2 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat. Lalu pertanyaannya, ada enggak salat sunat qabla maghrib? Ya, dia bertanya, kalau pergi umrah haji nampak kadang-kadang sebelum iqamah orang ada buat salat sebelum iqamah maghrib. Kita mungkin jarang, tapi di sana itu ada setelah azan sebelum iqamah maghrib, itu orang ada yang mendirikan salat 2 rakaat. Ada tak salat sunat 2 rakaat sebelum maghrib? Ada. Dari mana hadisnya? Kata Nabi, likulli azanain as-salah, likulli azanin as-salah, likulli azanin as-salah. Dalam hadis itu tulis salasan, maknanya 3 kali diulang oleh Nabi. Setiap di antara 2 panggilan, maksud azan itu azan dengan iqamah, di antara itu tadi as-salah, ada salat. Likulli azanin, di setiap di antara azan dan iqamah celah itu ada as-salah. 3 kali Nabi mengatakan itu. Lalu dikatakan liman sya'a, siapa yang menginginkannya. Maka oleh ulama dikatakan hadis ini termasuk dalam kategori salat sunat yang ghairu muakkad. Jadi ada salat sunat muakkad, ada ghairu muakkad. Makna ghairu muakkad itu salat itu dikerjakan oleh Rasulullah, tapi tidak sesering melaksanakan salat yang muakkad. Nabi mengerjakan, bukan tidak dikerjakan, tapi tak selalu dari dikerjakan. Apa salatnya tadi? Termasuklah maghrib, qabla maghrib, termasuk juga qabla asar, termasuk juga qabla isya. Jadi 3 salat ini, qabla asar, kemudian qabla maghrib, dan qabla isya. Ini salat sunat yang ghairu muakkad. Maknanya bukan tak dibuat oleh Nabi, tapi tidak sesering ketika dia melaksanakan salat yang muakkad itu. Nah, oleh sebab itu
Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, bahwa sesungguhnya di dalam Ramadan ini bukan berarti kita bebas begitu saja, hanya tertuju kepada ibadah puasa saja, tapi ibadah-ibadah lain harus menjadi perhatian kita. Kalau ini kita maksimalkan, maka disitulah letak la'allakum tattaqun. Selalu saja kita mengatakan bahwa Ramadan hanya tertuju kepada puasa saja, padahal Ramadan ketika ada perintah puasa itu hanya memancing. Itu puasa itu bukan satu-satunya di Ramadan. Ketika ada kewajiban puasa oleh Allah, itu hanya sebagai pancingan untuk kita bisa beribadah kepada lain. Karena kalau puasa itu semuanya jadi tak kuat lagi, ya kan? Orang kalau sudah berpuasa dia tidak bisa menunjukkan egonya. Orang kalau sudah puasa dia lemah. Orang yang sudah berpuasa dia hilang kesombongannya. Kenapa? Karena diterimanya puasa banyak bergantung dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau kita puasa, mata tak dijaga, tak dibagi pahala. Kalau kita puasa, pikiran tak dijaga, tak dibagi pahala. Ada orang puasa tak mengerjakan sholat, tak dapat pahala puasanya. Maka dikatakan puasa itu antara aku dan hambaku dalam hadis qudsi. Maknanya yang akan memberikan pahala berapa takaran bapak ikoha, bapak kau dapatnya sekian. Itu yang tahu antara kita dengan Allah. Yang lain tak nampak. Karena kalau ditunjuk semuanya, aku puasa, tapi di belakang bisa makan. Makanya dikatakan pahala puasa itu rahasia Allah dengan hambanya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, mari sekali lagi kita baru berada di Ramadan yang ke-12. InsyaAllah 2/3 Ramadan masih tersisa. Mari kita maksimalkan ibadah kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan mengamini doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.